inti daripada aksi ini yang digelar ini? Jadi apa yang menjadi tuntutan kita sehingga kita berada luasnya. Saya rasa yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih sudah diingatkan, tapi jangan ajari kami tentang dengan sama narasi yang dikeluarkan oleh kita hari ini. Kemudian penerimaan calon karyawan di rel kereta. Tidak semua melibatkan masyarakat Palantika untuk berkandidasi. Itu kami sadar akan hal itu. Sebenarnya tuntutan inti daripada aksi ini yang digelar ini? Jadi apa yang menjadi tuntutan kita sehingga kita berada di kantor Balai Rel Perkeretaapian Sulawesi Selatan itu hanya semata-mata untuk untuk masyarakat Palantika, khususnya pemudanya yang kiranya memenuhi persyaratan bekerja di rel kereta api sebagai karyawan itu tolong diprioritaskan. Intinya soal tenaga kerja ya. Karena tentunya sebagai masyarakat yang berada di dekat stasiun, yang berada di dekat rel dan juga kantor, tidak ingin hanya menjadi penonton. Tidak ingin hanya menghisap debu yang ada di rel kereta api di Sulawesi Selatan. Tapi sejauh ini yang dikawal ini, yang masyarakat yang ikut ini sudah pada mendaftar atau bagaimana? Ada sebagian yang sudah mendaftar, ada juga sebagian yang belum karena merasa minder. Tapi melalui diskusi hari ini kami mendapat mendorong para pemuda, para masyarakat yang ingin bekerja di kereta api untuk segera mendaftar, karena apa yang disampaikan oleh Pak Kabalai tentu skala prioritas masyarakat Desa Palantikang atau pemuda desa Kelurahan Palantikang itu diprioritaskan. Okay. Ada berapa orang yang ikut? Ini kan terkait tuntutan masa aksi ini sebenarnya seperti apa sih Pak proses penerimaan itu? Ya, kita sih melihatnya ini kan sebagai sebuah harapan bahwa ada diberikan kesempatan untuk masuk sebagai tenaga kerja di lingkungan perkeretaapian. Nah, kami juga sudah merilis pengumuman baik itu melalui Instagram kami maupun media cetak. Ini dalam rangka mendukung kegiatan operasi kereta api yang dicanangkan pada bulan Oktober. SDM yang kita rekrut ini itu nanti akan ditempatkan di stasiun. Apa aja itu? Antara lain ada customer service, ticketing, ada cleaning service, ada juga customer service dan lain-lain. Ya. Nah, ini SDM ini nanti kita seleksi, kemudian kita akan lakukan namanya semacam latsar supaya mereka paham betul apa yang dikerjakan di stasiun. Latihan dasar Pak. Ya, ini kan masa aksi meminta prioritas nih Pak untuk warga Palantika. Itu seperti apa menyikapi itu? Ya, artinya begini, selama itu memenuhi persyaratan tentu menjadi pertimbangan kami. Jadi ini tidak hanya untuk Palantika saja, untuk desa-desa lain juga. Kita mungkin ada istilahnya proporsional. Kan di Maros ini ada berapa desa? Jadi ini tentu jadi pertimbangan. Bayangkan saja yang sudah mendaftar itu sudah 3.000 dari 151 orang. Jadi kalau 3.000 dan yang dibutuhkan yang dibutuhkan hanya 151. Jadi penempatan di stasiun. Iya, semua stasiun itu untuk tahap pertama kita tempatkan di 10 stasiun. Nah, mulai dari Maros sampai Baru, kemudian juga di stasiun Garongkong dengan di stasiun Mangil. Kalau di tahap 2 nanti rancang-rancangnya berapa sih Pak? Kebutuhan Total kebutuhan itu kurang lebih sekitar 200 ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan kehadiran
Balai Pengelola Kereta Api di Sulawesi Selatan ini juga bisa mampu memberikan kesempatan tenaga kerja baru, khususnya tentu saja masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.